PHK di mana-mana, Michelin tutup, KFC lesu, gudang garam krisis. Tapi, apa benar solusinya cuma efisiensi? Atau sistemnya yang salah dari akar? 280 pekerja pabrik ban Michelin di Cikarang baru saja di PHK. KFC Indonesia menutup 19 gerai, 400 karyawan dirumahkan. Bahkan gudang garam, simbol kuatnya industri rokok nasional, mengakui industri mereka sedang krisis berat. PHK masal ini bukan sekedar angka. Di balik tiap angka ada keluarga yang kehilangan penghasilan, ada anak yang kehilangan harapan, ada ekonomi rumah tangga yang goyah. Tapi pertanyaan pentingnya, kenapa ini terus berulang? Kenapa setiap krisis yang dikorbankan selalu rakyat kecil? Mari kita bedah dari akarnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang jadi pusat bukan manusia, tapi keuntungan, profit. Selama produksi masih berorientasi pada laba, bukan kemaslahatan, maka ketika pasar lesu, tenaga kerja jadi biaya yang harus dipotong. Inilah yang disebut ketimpangan struktural ekonomi modern. 1% penduduk menguasai lebih dari setengah kekayaan nasional. Data Oxfam. Sementara 60% pekerja Indonesia hidup dari gaji di bawah 4 juta rupiah per bulan. Itu bukan kecelakaan. Itu hasil dari sistem yang menjadikan pasar dan modal sebagai tuhan ekonomi. Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nidhamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa akar krisis seperti ini muncul karena sumber daya ekonomi dikendalikan oleh segelintir orang dan negara tidak menjalankan peran sebagai pengatur distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menawarkan paradigma berbeda, bukan pasar bebas tanpa batas dan bukan juga sosialisme total yang meniadakan kepemilikan pribadi. Menurut An-Nabhani, negara harus mengatur kepemilikan sesuai jenisnya, kepemilikan individu untuk barang hasil usaha pribadi, kepemilikan umum seperti tambang, energi, dan sumber daya alam besar yang haram dikuasai swasta. Dan yang ketiga, kepemilikan negara yang dikelola untuk kebutuhan publik, bukan untuk keuntungan segelintir elit. Dengan sistem ini, industri strategis tidak akan kolaps hanya karena fluktuasi pasar global. Negara menjamin keberlangsungan kerja, kebutuhan pokok, dan pemerataan pendapatan. Ekonomi Islam fokus pada distribusi kekayaan, bukan sekedar pertumbuhan angka GDP. Itulah kenapa dalam sistem ini kesejahteraan tidak bergantung pada naik turunnya saham, tapi pada keadilan dalam pembagian hasil produksi. Jadi, solusi kita bukan sekedar kurangi karyawan atau tunggu investasi asing masuk. Selama ekonomi kita tunduk pada logika kapitalisme global, PHK massal akan terus jadi berita rutin. Yang perlu diubah adalah cara kita berpikir tentang ekonomi. Kita harus berani keluar dari paradigma pasar menentukan segalanya, menuju paradigma Islam bahwa harta itu milik Allah dan manusia hanyalah pengelola untuk kemaslahatan bersama. Mulailah dari kesadaran, belajar, berdiskusi, dan menuntut sistem ekonomi yang adil. Karena, seperti kata Taqiyuddin An-Nabhani, krisis ekonomi bukan karena sedikitnya karyawan, tetapi karena buruknya distribusi dan salahnya sistem yang mengatur. PHK bukan takdir, itu cermin dari sistem yang rusak. Dan tugas generasi kita bukan meratapi, tapi merancang ulang masa depan dengan sistem yang benar. Bagaimana teman-teman? Tulis kepedulian kalian di kolom komentar.